Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan, tapi pertanyaannya itu nyenengin gitu ya. Jadi aku seneng banget deh hari ini tuh cerah gitu ya. Apa sih kak tanda kalau kita atau kalian udah sembuh dari narcissistic abuse gitu ya? Tanda apa yang bisa kita pahami dan kita sadari gitu ya? Ngebahas hal ini tuh lebih relief, lega, karena yang bahas itu tentang perkembangan ke arah lebih baik gitu ya. Atau mungkin kalau kita bisa merasa menang dari narsisis itu kayak gimana sih bentuknya gitu kan. Namun ingat guys, kita sembuh itu bukan terus kita jadi lupa ingatan gitu ya. Bukan terus kita langsung celing hilang semua gitu ya. Tentu recovery juga butuh waktu dan bahkan lifelong proses gitu ya. Proses yang sangat panjang. Kita bergeser, shifting, bertumbuh dengan proses yang bisa dibilang lama tapi kuat dan konsisten gitu ya. Yang tiap hari mikirin orang ini nggak bisa lepas. Bangun tidur melek mata, mandi, makan, sarapan, sampai kita nih berpikir, wah gawat banget nih kak, gue kayak 24 jam tiap detik mikirin nih orang terus. Tuhan, gue harus gimana? Soalnya orang ini kayak sewa lahan gratis di otak gue gitu kan, mikirin dia terus. Nah, sedangkan mantan narsisis gue tuh kak udah move on cepet banget gitu kan. Nah, terus tandanya apa nih kalau misalkan gue tuh udah sembuh nih nantinya kak gitu kan? Gue mau jawab nomor 1 sampai 9 gitu ya. Nomor 1, simple guys, kalian udah nggak ngepost di sosial media yang berharap dia lihat, dia masih buka page kalian, yang kalian nggak berharap ngepost kata-kata, quotes, foto itu berhubungan dengan orang ini gitu ya. Bahkan ya udah nggak penting lagi buat kalian gitu. Jadi konten kalian yang tadinya berhubungan atau masih sedikit banyak ada senggolan terhadap orang ini gitu ya, didasari memori tentang orang ini, pelang, hilang, langsung fresh kembali ya. Terserah mau ngepost apa aja boleh, yang penting nggak ada hubungannya sama orang ini gitu ya. Tanda simpel banget, apalagi di zaman dunia digital kayak sekarang gitu ya. Termasuk udah nggak interest, bukan ditahan ya, emang udah males kepo sama akun dia, bukan ditahan nggak mau lihat, tahan nggak stalking gara-gara disaranin waktu sesi privat jangan stalking, enggak, tapi emang udah nggak interest. Itu nomor 1 tandanya. Nomor 2 tandanya, kalian berhenti bergumul dan merasa bersalah terhadap diri kita sendiri, dan muncul hal-hal lain yang jadi lebih prioritas gitu ya. Mendadak kalian tuh jadi kayak lebih fokus sama kerjaan, lebih fokus sama karir, lebih fokus mengejar prestasi yang positif, terus lebih fokus ke orang-orang lain yang memberikan dampak positif dalam hidup kita. Kalian jadi inget, oh ya gue tuh pengen liburan ke Bali, jadi fokus mau nabung. Oh ya gue tuh butuh membeli kendaraan yang baru, jadi fokus pengen punya cita-cita yang lebih positif. Jadi kayak lama-lama tuh shifting gitu. Kok kayaknya yang tadinya nggak penting banget mikirin orang ini terus, sampai lemes, sampai psikosomatis, tiba-tiba muncul prioritas-prioritas lain. Itu tandanya. Nomor 3, ini di alam bawah sadar gitu ya, yang tadinya kita susah tidur, insomnia tuh mikirin dia terus, mimpi-mimpi gitu ya. Ini udah hilang, mimpi-mimpinya udah nggak ada tentang dia lagi, nggak ada bayang-bayang lagi yang bikin nyesek. Dan ini memang di luar kesadaran kita ya, alam bawah sadar itu akan berkurang dan lama-lama hilang. Tapi kalau misalkan tiba-tiba mendadak beberapa waktu lagi, mungkin beberapa tahun, beberapa bulan muncul lagi, ya itu masih wajar lah gitu ya. Tapi frekuensinya menurun drastis. Kemudian yang nomor 4 tandanya kalau kita udah sembuh. Dulu waktu dengar namanya kita langsung gemeter, langsung semeriwing gitu ya. Sekarang udah nggak lagi. Dapat info, oh dia tuh pindah kemana, kerja di mana, kota mana, punya pacar baru, liburan, atau bahkan udah nikah lagi, udah nggak ngefek ke kita. Kayaknya good day banget gitu ya. Udah nggak ada reaksi emosional yang berkaitan dengan orang ini. Kemudian yang nomor 5, tanda kita udah sembuh dari narcissistic abuse, yaitu penyakit-penyakit yang dulunya nggak bisa dijelasin dengan klinis udah mulai sembuh.
asam lambung hilang, migrain hilang, nyeri perut hilang, pusing-pusing juga hilang, insomnia juga hilang. Intinya psikosomatisnya hilang gitu ya. Jadi tubuh kita merespon dengan positif, sembuh, nggak cuma mental health tapi secara fisik juga. Kemudian yang nomor 6 ini tanda yang valid banget, yaitu adanya kita tuh indifference, udah flat aja dengar tentang dia. Ya kita tuh udah kayak nggak peduli banget lah tentang orang ini, yang bagus berita bagus, berita nggak bagus. Misalkan ada info dia tuh baru masuk rumah sakit, lagi sesak nafas, atau lagi dapat medali, atau lagi jadi ambasador kek, atau gimana ya, maksudnya yang good atau yang bad ya kita juga udah biasa aja gitu. Jadi kita nggak ada khawatir lagi, wah jangan-jangan dia kecelakaannya parah, wah jangan-jangan dia butuh aku, wah jangan-jangan dia harus kita tengok gimana. Jadi kayak mulai udah flat aja, nggak gitu tertarik tentang info orang ini. Bahkan ketemu teman-teman yang kenal sama dia, kita juga udah nggak ngomongin dia. Kita walaupun kita kadang nggak tentu lost contact 100% kan sama teman-teman yang broad atau teman-teman mutual friends gitu kan, tapi kita udah nggak sharing detail tentang hidup kita juga ke orang-orang yang kenal sama dia gitu, karena udah nggak relevan lagi gitu ya. Nomor 6 tandanya kalau kita udah sembuh. Nomor 7, kalau kita udah sembuh, kita udah bisa belajar dan mendapat pelajarannya dari rasa sakit yang udah pernah terjadi dalam hidup kita. Kita udah bisa nyadar gitu ya, 90% isinya sakit atau rugi, tapi ada loh 10% edukasinya gitu ya. Kita mulai tahu, dari penyesalan berubah menjadi penerimaan, udah aware, udah ngeh, udah sadar dengan pola, dan intinya ya menghindari pola abusif yang sama di masa depan. Jangan nyemplung lagi ke mulut buaya gitu ya. Kemudian yang nomor 8 tandanya kalau kita udah sembuh apa ya kak? Ya kita itu udah mulai maju. Kita yang dulunya stres habis hubungan ini, banyak yang bilang sama saya, nggak mau pacaran lagi, nggak mau married lagi, aku udah nggak butuh siapa-siapa, aku udah hancur, aku udah nggak berguna, udah nggak, kayaknya udahlah nggak perlu cewek, udah nggak perlu cowok, nggak semangat lagi. Yang dulunya hobi fotografi tiba-tiba udah nggak suka banget sama fotografi. Yang dulunya hobi suka misalkan adventure udah langsung lemas, nggak suka sama sekali. Yang dulunya hobi suka jalan-jalan, traveling udah nggak. Jadi kayak apa yang kita suka tiba-tiba kita udah blast, nggak suka sama sekali. Nah itu udah di masa lalu. Nah nomor 8 kalau kita udah sembuh, kita udah maju, move forward, akhirnya kita bisa kembali ke versi terbaik dari diri kita gitu ya. Udah mau membuka diri sama orang lain, ada yang udah mulai berteman sama orang baru misalkan kayak gitu. Kemudian yang nomor 9 gitu ya, inti dari kalau kita udah sembuh tuh apa sih? Nomor 1 tuh jelas ya, maksud top of mindnya gitu jelas, self awareness kita meningkat, rasa hati dan logika kita itu lebih sinkron, self awareness meningkat, punya batasan yang sehat, dan personal power yang tumbuh, termasuk harga diri, jati diri. Dan nih kata-kata yang paling valid ya, kalau kita udah sembuh tuh kita memiliki regulasi emosi yang lebih bagus, kita menjadi lebih autentik, dan kita menjadi diri kita dengan versi yang lebih baik gitu ya. Itu yang nomor 9. Jadi kalau misalkan kalian udah sampai di video ini dan kalian merasa sudah mencapai 1-9 ini, ya kalian boleh berbangga kalau kalian udah sembuh dari narcissistic abuse gitu ya guys. Semoga di dalam video ini cukup menjawab pertanyaan, dan semoga video ini bermanfaat. Teman-teman tolong jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Sampai jumpa di video selanjutnya.